keluarga, anak istri mengantar. Tapi begitu masuk kubur, apa dia mau masuk temani kau di kuburmu? Meskipun waktu dia gombal kita, dimanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Nah, meninggal. Begitu masuk kubur, apakah suaminya mau masuk? Bu, itu yang pakai kacamata semua. Ibu-ibu gaulnya pasti montong ini. Iya toh? Warna bajunya warna janda. Bu, kira-kira kalau ibu mati suami masuk di kubur? Ada temanku nih haji tahun 2016. 2006. Waktu meninggal istrinya bengkak matanya. Rasanya tidak bisa lanjutkan hidupku, Ustaz. Ini istriku baik betul. Kira-kira Pak Mat Ali begitu. Ya Allah, baik sekali Ustaz. Saya bisa seperti ini, sukses seperti ini gara-gara istriku, Ustaz. Separuh jiwaku sudah lenyap. Wah, hebat juga ini. Kan biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya itu jarang yang menangis, ya kan? Ini menangis sampai bengkak matanya. Dalam hati saya, hebat juga ini bapak. Belum setengah tahun, saya pergi jogging di Karebosi, jalan-jalan, ketemu kayak tadi menangis-nangis bengkak matanya. Di sampingnya ada perempuan, cantik, masih muda, panjang rambutnya putih, tidak pakai jilbab. Saya jalan, ketemu, Pak Haji, gimana kabar? Baik. Jalan-jalan saya tanya, Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru, Ustaz. Begitulah nasibmu nanti kalau mati kau sama ibu. Hei. Nah dengar mama nyece istriku di rumah. Nah bilang, itu ceramahmu, jadi nanti kalau kau mati kau mau kawin, kalau saya mati kau mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Sini kau. Kenapa kau nak sibuk? Nah istriku. Kenapa kalau saya panggil sayang? Oh, kalau saya di depan istriku romantis. Kalau dia marah, aku buka bajuku baru joget. Saya bilang, sayangku sini kau dulu. Dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, masih hidup kau saja, nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya toh? Jadi kalau meninggal jangan harap suamimu, jangan harap istrimu, jangan harap keluargamu mau temani kau masuk di kubur. Tidak mungkin. Jangankan masuk di kubur, menemanimu saja satu malam di atas kuburmu tidak bakal mau dia. Itulah sebabnya kalau mati kau nasang taugi ewaya lemu. 1, 2, apalagi yang mengantar kita? Mobil, harta keluar. Kalau Pak Mat Ali meninggal, banyaknya hartanya ikut mengantar. Mobil Mercy itu, bayangkan mobil Mercy begitu cantik, mewah, mahal. Saya pernah membayangkan Pak Mat Ali, kalau begini mobilku 4 istriku di atas, luar biasa. Nikmat dunia sudah saya, Pak. Tapi dia bilang orang, bagaimana mau 4? Aku 2 saja, nah bertengkar, apalagi kalau 4. Ya Bu, ya. Mau kau suamimu setia? Ibu-ibu mau semua suami setia? Betul. Betul. Gantungkan wajahmu di hatinya. Insya Allah dia tidak kemana-mana. Bagaimana caranya Ustaz? Jangan ku suka ngomel. Tidak ada orang tahan itu kalau istri suka ngomel. Ada ibu-ibu pernah bertanya di Makassar, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Bawaannya mau lari saja keluar dari rumah. Saya takut dia tersinggung. Diceritakanlah, Bu, ada orang suami istri. Ini istrinya suka ngomel. Ngomel aja kerjanya. Ada uang tidak ada uang, mangomel. Suatu saat suaminya punya ide. Nah bawalah istrinya beli berlian, beli perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan, senangin istrinya.
senang. Dalam hati suaminya, saya bawa kemana ini istriku? Oh, udah ingat, di kampungnya ada sumur tua. Ini sumur tua sudah 400 tahun umurnya. Dia bawa oleh istrinya, dek, kita pergi lihat sumur tua yuk. Ayo Mi, sampai di sumur tua. Nah bilang suaminya, dek, lihat ke bedek itu dalam enggak? Dalam. Banyak airnya? Sedikit Ji. Ah masa? Iya, paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya, berarti aman ini. Dia dekat-dekat sumur. Lihat aku sayang. Begitu dekat sumur, dia dorong istrinya masuk. Dak, jatuh. Nah bilang suaminya, ngomel mako di situ. Ngomel kok sampai pagi, saya tidak dengar juga. Suaminya di atas santai-santai. Rasa kok. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam tinggi besar keluar dari sumur. Syok. Kaget suaminya. Hei, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu di sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam di dalam, lebih baik saya lari. Woi Bu, jin saja tidak mampu kalau kau tukang ngomel. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Ya, maka demi Allah Bapak Ibu sekalian, begitu Bapak meninggal tidak mungkin istri masuk. Begitu ibu meninggal tidak mungkin anak istrimu, anak suamimu masuk di kubur. Enggak, maka kalian akan masuk sendiri. Yang kedua yang menemani kita apa? Harta. Keluar semua harta. Tapi demi Allah begitu kau mati, hartamu mulai yang paling kaya sampai paling miskin sama yang dia bawa masuk di kubur. Apa? Kain kafan. Bukan sutra. Kalian banyak duitnya di sini, di tempat ini. Siapa? Ahmad Ali. Tapi hebatnya di Pak Ahmad Ali serta istri, banyak duitnya tapi masih mau ngurus masjid. Sumpah kah ini, sumpah kah? Berapa kali mah diundang pergi motong, susah saya datang. Kenapa? Jauh dan berkilo-kilo. Saya bilang sama kameramenku di tadi depan, siap-siap kok kalau kau saya muntah kasih siap kau kantong plastik. Wah! Iya toh? Iya. Tapi alhamdulillah ada Mat Ali undang das atletik. Kenapa mau? Karena kalau Mat Ali ngundang saya aman urusan. Iya toh? Maka bersyukur kok ada orang kaya mau ngurus masjid. Bukan cuma urus masjid, nah bantu kau, nah bangunkan kau nanti pasar-pasar yang ada di masjid. Bukan seperti pasar jual. Jangan tong kau mau jual ikan di pasar. Bukan itu. Bukan jual kau ikan, jual kelapa, bukan. Tapi yang seperti toko-toko modern. Apa namanya? Yo, Indomaret itu orang-orang lain punya. Ini nanti masjid punya. Namanya Masjid Mart. Ya, alhamdulillah ada orang kaya yang baik istrinya. Karena biar mau Mat Ali, istrinya tidak mau, tidak jalan ini urusan. Ya, maka doakan suami istri setia. Anaknya soleh dan soleha. Hebatnya lagi, Allahu Akbar, mendatangkan ustadz. Banyak orang kaya, apa nak datangkan? Artis. Apa kau dapat kalau artis datang? Candolen-doleng. Tahu jak itu candolen-doleng? Roknak sempi, naik ke atas, yang di atas turun ke bawah, kelihatan sedikit, enggak juga nak kasih pegang kok. Napa ke Cina-Cina aja kok. Iya toh? Iya. Nggak nak kasih pegang kok. Napa ke Cina-Cina mo? Baru ada itu Pak Haji nonton begini.
Dah bandingkan pahana istrinya dengan pahana artis. Pasti dikala pahana istrimu. Istrimu makele nih. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah ada anggota DPR kita. Dia wakili suara kita ke pusat. Istri beliau wakili suara kita di provinsi. Masih mau ngurus masjid dan mendatangkan ulama. Kalau ulama didatangkan, insya Allah berkah Allah turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Penduduk suatu negeri bikin tablik seperti ini, mendatangkan ulama, mendatangkan penceramah, memperdengarkan ayat-ayat Quran, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari dalam tanah. Saya ceramah, bukan saya yang jago. Saya ceramah, bukan saya yang hebat, tapi siapa Bapak Ibu sekalian yang hebat di hadapan Allah. Saya tidak ada artinya ketika tidak ada Bapak Ibu. Saya ceramah di sini berapi-api, keluar hebat saya ngomong, tapi tidak ada yang nonton. Dewa orang bilang sudah lama gila itu Ustaz. Iya toh? Iya. Iya. Makanya kalau ada tuan-tuan guru, ada ustadz di sini, jangan kau sombong. Apa yang kamu sombongkan? Nah, kau bisa jadi ustadz karena ada pendengarmu. Kau bisa jadi ustadz karena ada santrimu. Kalau tidak ada mereka, tidak bisa kau jadi ustadz. Tapi kau sendiri pasti kau gila. Ya. Oi. Ya. Nah, kalau meninggal nanti orang kaya, yang masuk paling kain kafan, bukan kain sutra. Tidak ada orang kaya pas mau dikubur, nah bilang anaknya, kasih masuk tawa iPhone 13, kasih juga PCD, kasih tongi AC. Tidak, jangankan handphone, kaos kaki saja kau mau pakai, tidak boleh. Mat Ali beserta istri harum, wangi, tapi begitu mati tidak mungkin bisa pakai parfum kecuali kapur barus. Pernah lihat orang meninggal toh? Kapur barus dikasih kok. Hartamu tidak akan mungkin masuk di kuburmu. Yang ketiga yang mengantar kita apa? Amal. Amal itu ada dua. Amal kebaikan, amal keburukan. Nah, masuklah kita kembali. Seluruh pengantar kembali. Maka Nabi katakan, kalau masuk mako dikubur, tidak bisa mako sholat. Kalau masuk mako dikubur, tidak ada lagi yang kau bisa lakukan. Ini ada Pak Polisi yang lagi syuting saya. Bukan India ini, bukan. Ini polisi Republik Indonesia. Kenapa kau ketawa? Ah, kau kira enak kalau tidak ada polisi di Indonesia? Hei, hei, jangan kau musuh polisi. Kau kira enak? Dia kau acara rata. Alhamdulillah, ada Kapolresnya. Kalau Kapolresmu hadir di satu acara, itu artinya negara mendukung kamu. Ini bukan polisi yang, ini bukan Pak Yudi yang hadir, tapi siapa yang hadir? Polisi Republik Indonesia. Artinya kalian dilindungi oleh hukum. Kalau ada macam-macam ganggu kau polisi yang lawangi. Makanya jangan kau musuh polisi, jangan kau maki-maki polisi. Polisi kafir. Nggak kasih kau izin. Nggak bisa kau ceramah. Mau kau lawan, nak kasih kau gas air mata. Cung. Makanya jangan musuh polisi. Hei, ibu, dirampok rumahmu, anakmu diperkosa, suamimu dibunuh. Siapa kau cari? Nggak mungkin kau cari Satpol PP. Apalagi kalau dia pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Ada. Ku tahu lagunya kalau pegawai honor. Begini lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian,
sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Salatullah salam. Ayo semua kita sambut. Taha Rasulillah salatul ala Yasin. Makanya jangan musuh polisi. Saya ceramah di Makassar, macet, tidak bisa gerak mobil. Saya baca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tidak goyang-goyang mobilku. Saya ganti lagi, mungkin ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak goyang-goyang. Begitu kubuka kaca, bena lihat ke polisi lalu lintas. Pak Ustaz meleng-meleng. Tapi Ustaz, lewat ke Ustaz. Tidak ada ku baca, langsung lewat lah mobilku. Kenapa? Karena ada polisi lalu lintas. Makanya jangan komusi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan. Kenapa kau ketawa? Biar minta uang kalau ndak kau kasih, ndak ada gunanya. Maka kau juga salah. Kenapa kau kasih? Oh, ndak Pak, kasihan. Motorku pinjam jadi kasihan. Kenapa kau ndak bawa surat-surat? Namanya polisi, kau bilang mohon kerjasamanya Pak, mohon kebijaksanaannya. Kau kasih, baru kau cerita. Itu namanya poro-poro singkulu. Kau melanggar. Kau ndak lihat rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya ndak lihat Ki. Kenapa kau ndak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Dia dapat lagi. Itu yang di jalan, kesian anak buah. Biasanya kakak komandan perintah. Tapi itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi India. Polisi India. Polisi Republik Indonesia. I love you full. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu kita masuk di kubur, semua urusan habis. Tidak bisa puasa, tidak bisa sholat, tidak bisa lagi. Tidak ada lagi amal. Pak polisi, tugas. Sampai di Papua tidak nyaman. Masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun. Orang Sulawesi Selatan datang merantau ke Montong. Ternyata di sini tidak nyaman, susah cari kerja. Masih ada pilihan? Apa? Pulang lagi di kampungnya. Iya toh? Iya. Bapak Ibu merantau ke Malaysia. Ternyata di Malaysia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Pulang. Tapi Bu, kalau di dunia kau menderita masih ada pilihanmu. Tapi kalau masuk kau di kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Masuk di kubur sudah dibungkus. Pas dia bilang, nggak enak di sini deh, keluar lagi deh, pulang dulu. Kalau kau pun keluar pakai pocong, lari semua orang. Saya dikubur tiba-tiba keluar, masuk di medsos, Dasat Latif jadi pocong. Iya toh? Maka kata Nabi, kotama noki buru'e. Yang pertama kali diperiksa sholat. Ada penjual gogos. Tahu penjual gogos? Tahu? Nah, pesan sama istrinya karena takut pulang dengar taksiah bicara soal asap kubur ini Ustadz. Pulangi, nah pesan sama istrinya.
Dek, sayang, makna kalau saya mati besok, jangan kau bungkus kak kain kafan, bungkus mak saja pisang supaya dipikir kak pocong. Betul, ternyata meninggal, dibungkuslah dia pakai daun pisang. Begitu pulang pengantar, datang malaikat, dilihat, kenapa ada gogos? Bakar. Nggak jadi ditanya, langsung dibakar. Nah kira bisa natipu malaikat, pret. Nah, masuklah dia di kubur. Pertama kali diperiksa sholat. Adek-adek, Pak, tidak mungkin hidupmu di dunia bagus kalau sholatmu tidak beres. Tidak mungkin. Contoh, saya kenal dengan Ibu Nilam Sari. Bapak Ibu tahu Ibu Nilam Sari? Tahu. Tahu? Tahu? Ketua DPR Sulawesi Tengah. Nah, beliau orang Parigi. Datanglah saya ke Palu. Landing. Saya telepon beliau. Bu Ketua, saya lagi ada di Palu. Maukah ini kasihan keliling-keliling di kota Palu, cari orang Sulawesi Selatan, tapi tidak ada mobilku. Nah bilang Ibu Ketua, wah saya lagi di Jakarta ini Ustaz, tapi tanam aku Ustaz, tunggu mi. Ibu Nilam telepon ajudannya. Ajudan, siap Bu. Ada itu Ustaz Dasat di bandara, kau pergi jemput, bawakan mobil Land Cruiser, isi full tangkinya, jangan lupa kasih pembeli bensin. Selesai urusan, datang ajudan. Tapi Ustaz, ada kirimin dari Ibu Nilam. Kenapa lagi ada amplop begitu? Dalam hatiku memang itu kutunggu. Iya toh? Sudah. Ada mobil, ada bensin, kasih lagi pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku, gampang tas Palu. Kenapa? Saya kenal sama yang punya Palu. Ada orang dari pernah ketemu Nilam, tidak kenal, tidak pernah baku lihat, datang ke Palu, dia telepon Ibu Nilam. Ibu Pak, saya ada di Palu, tolong dulu pinjamkan mobil. Kata Ibu Nilam, siapa ini? Tidak pernah saya tahu, tidak pernah kenal. Siapa dia telepon Ibu Nilam? Siapa? Ajudan? Tidak mungkin. Siapa dia telepon? Kapolres. Tangkap itu tipu, nggak kenal dia pinjam mobil, tangkap. Bukan dapat mobil, dapat borgol. Begitu juga kau hidup di dunia, kau hidup di montong, tidak pernah kau sholat cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah kau tidur, tiba-tiba kena musibah, ya Allah capek sudah saya hidup ini, ya Allah capek saya sudah menghadapi masalah ini. Allah berfirman, malaikat karena dia sudah capek cabut nyawanya. Ya, Pak, Bu, Ustaz capek main ini kasihan cari nafkah karena kau tidak sholat. Ustaz, kenapa ini anakku nakal betul? Tidak sholat. Ustaz, kenapa rumah tanggaku tidak bahagia? Tidak sholat. Demi Allah, tidak mungkin Allah bikin sengsara hidupnya orang yang baik sholatnya. Tuhan apa yang mau sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya? Tuhan apa yang baik? Kalau dia orang yang baik sholatnya disengsarakan hidupnya, tidak mungkin, bukan Tuhan itu. Contoh lagi, ini ada Kapolres, ada ajudannya. Ini Pak ini ada ajudan. Kalau beliau panggil ajudannya, ajudan, langsung lari. Iya toh? Tanya sama Pak Kapolres, ajudan, siap komandan. Biar ada kacang di sini, nak makan sama kuliah. Tanya itu, tanya nih. Nggak mungkin. Iya toh? Mana ada ajudan dipanggil sama Kapolres? Ajudan, tunggu dulu komandan. Dia injak lehermu. Ajudan, komandan dah lihat saya sibuk. Itu kadang anak buah itu kesel kalau komandannya siap salah komandan, tembak pantatnya, siap salah komandan. Datang sama istrinya dipatolo-tolo lagi. Bodoh memang kamu, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia komandan.
Makanya aku suka ngomel-ngomel sama suamimu dong. Ini semua ini. Itu kalau cantik kok. Suaminya nak kasih seperti budak. Marah sedikit dia bilang, bodoh memang kau ini. Untuk itu ada suamimu bodoh. Kalau tidak ada siapa carikan kau nafkah? Jaga kau. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, masuk kubur tidak ada lagi. Yang pertama, perbaiki sholat. Adik-adik ini yang kecil-kecil, kalian bisa jadi tidak ada nilainya mau dibontong sekarang ini. Tapi 10, yo sama ji. Bukan gosipnya semua ini. Ini yang kecil-kecil ini deh. Saya juga pernah alami seperti itu. Kenapa saya jadi ustadz? Karena dulu kalau ada orang ulama datang ke masjid, saya lihat luar biasa. Dicium tangannya, kuenya beda, naik mobil dibukakan pintu. Saya bilang enaknya jadi ustadz deh. Alhamdulillah. Meskipun saya tidak pernah pesantren, meskipun saya tidak pernah mondok, bisa jadi ustadz sekarang. Karena apa caranya? Karena salah satu rumusnya, saya perbaiki sholat saya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau sholatmu baik. Tidak mungkin. Kenapa ya susah sekali hidupku? Parese sembayangmu bos. Kalau sembayangmu selesai baik, Allah yang urus itu sama urusannya. Nah sekarang, bagaimana mau hidupmu bagus kalau yang punya dunia kau tinggalkan? Ya Allah, perbaiki daganganku. Ya Allah, perbaiki kebunku. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Kamu pikir Allah tidak dengar? Allah dengar itu doamu. Allah dengar itu permohonanmu. Maka Allah menjawabnya dengan kalimat apa? Hayya 'alal falah. Sini kau, saya kasih kau apa yang kamu minta. Itu artinya hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu maknanya, mari saya kasih kau kemenangan. Apa itu kemenangan? Yang kamu minta saya kasih kamu. Tapi kan tidak. Hayya 'alal falah. Apa kamu jawab? Tunggu, lagi ada pembeli. Nah bilang Tuhan urus maka pada pembelimu. Makanya 17 tahun kau dagang, kau tidak bisa lepas dari kredit. Alhamdulillah ada Bank Syariah Indonesia. Apa tadi itu? Kerjasama Bank Syariah Indonesia dengan Dewan Masjid Indonesia. Mudah-mudahan Bank Syariah juga kerjasama sama Dasat nanti. Jama kita datangkan amplop namu saja langsung. Cemburumu. Jelas ya? Nah, masuk pertama kali diperiksa sholat. Kalau sholatmu baik, nak kadena bita. Kau makasing sampajammu, amalakmu lainnya terima. Periksa. Kalau baik sholatmu, diperiksa puasamu, diperiksa hajimu, diperiksa sedekahmu, diperiksa zakatmu, periksa silaturahmimu, periksa infakmu, semua diperiksa kalau sholatmu baik. Tapi begitu sholatmu tidak beres, kata Allah, hapus semua itu amalnya, tidak ada gunanya. Biar kau bangun masjid 2, puasa Ramadan kau, tapi kalau tidak sholat kau, langsung dihapus itu semua amalnya. Muhammad Ali, baru-baru saya dari Jakarta, kita satu pesawat. Kalau Ramadan, semuanya orang saya rasanya kalau dia Islam, pasti puasa di atas pesawat itu. Tapi begitu tiba waktu sholat subuh, apa? Air. Duduk. Capek ibu? Capek. Tapi pasti busa-busa kali pakmu. Nah, saudaraku, biar bagus kau punya ibadah, bagus kau punya amal, tapi tidak ada kuncinya, tidak mungkin. As-salatu miftahul khair. Salat itu kunci kebaikan. Berarti kalau tidak ada salatmu, tidak ada kuncimu. Bu, ibu punya duit 10 juta. Kasih masuk lemari. Kunci. Begitu ibu pergi pasar, hilang kuncinya.
Masih bisa buka? Masih bisa? Nah bilang itu ibu di sana bongkar. Berarti itulah ibu yang suka curi warna suaminya. Bongkar. Di dunia kau bisa bongkar, tapi di akhirat belum kau bongkar, kau lebih dulu tak bongkar. Dan kau pikir macam-macam. Sambayang kau bos. Ustaz, tidak ada bacaan ku hafal. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Solusinya datang kau berjamaah di masjid. Ini tujuannya kehadiran Dewan Masjid Indonesia. Diajak kau datang ke masjid. Yang tadi dilantik, lihat ku mukanya. Kalau dia tidak pernah nongol di masjid, tulis kau baleho depan masjid. Gayamu ji. Dilantik sama nggak pernah datang di masjid, pret. Hei, itu enaknya di masjid sholat. Satu, tidak perlu kau bingung apa kau baca. Allahu Akbar, diam kok. Nggak baca Fatihah sah. Nggak baca tahiyat sah. Kenapa bisa Ustaz? Semua bacaan imam wakili. Tapi kalau kau baca lebih bagus lagi, lebih banyak pahalamu. Kalau tidak ada kau hafal, baru kau tobat. Allahu Akbar. Nah, diam kau saja. Anu di kau hafal Ustaz. Sudah waladhalin. Nah itu mah. Amin. Sudah sah sembahyangmu, sah. Tapi tidak ku hafal usalli Ustaz. Usalli, niat tidak harus kau ucapkan. Dalam hati itulah perkara niat. Saya tidak hafal, jamako. Kalau mau baca misalnya sholli fardad duhuri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, imaman kalau imam, makmuman karena kau makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa Bugis boleh. Uga kate mas sampaja lorong apa raka'an. So wajib nasabak pungallahu ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Bugis. Bahasa Indonesia, saya niat sholat duhur 4 rakaat, wajib hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal itu Ustaz, bila mau saja Tuhan sembahyang duhur, Allahu Akbar, selesai. Boleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Nah, itu hebatnya sholat. Tidak perlu kau pusing apa bacaan karena imam yang wakili. Hebatnya lagi di masjid, insya Allah merapatkan persaudaraan. Itulah tadi yang disampaikan MC. Di masjid kita berjaya. Kenapa berjaya? Tidak mungkin ada kejayaan tanpa persatuan. Di masjidlah kita bisa bersatu. Mana buktinya? Lihat, orang kalau dalam masjid datang dari kanan menghadap kiblat, datang dari selatan hadap kiblat, datang dari utara hadap kiblat, datang dari barat hadap ke barat. Tidak mentang-mentang datang dari selatan dia menghadap selatan, datang dari timur dia menghadap ke timur, datang dari utara hadap ke utara. Bukan berjamaah namanya itu. Iya toh? Coba lagi lihat. Mulai dari bahasa, suku apapun pasti sama bahasanya. Mulai dari takbir. Takbir tidak boleh kau pakai bahasa masing-masing. Tapi kalau doa boleh bahasa masing-masing. Tapi takbir tidak boleh. Bayangkan kacaunya sholat seandainya boleh pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam habaib dari Arab, pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang jamaah dari tanah Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang pula orang Makassar, kareng Allah ta'ala lompua.
jamaah ketiga dari Toraja Mu'allaf. Punggalla ta'ala tonggo gajah. Ternyata jamaah keempat penjual nasi Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Jamaah kelima datang anak gaul dari Jakarta. Dia pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Iya toh? Maka sesungguhnya saudaraku, makna dari kehadiran Dewan Masjid Indonesia mempersatukan kekuatan yang ada di Parigi Montong. Tidak boleh lagi ada yang berkata, saya partai ini, saya ormas ini, saya ini. Kalian semua sama umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaiki sholat, datang berjamaah, masuk di kubur. Yang pertama diperiksa sholat. Setelah itu putus segala amal-amal kita kecuali 3 hal. Yang pertama, anak yang soleh dan soleha. Saya tanya bapak-bapak, bapak bisa ndak anaknya jadi anggota DPR kalau tidak pernah ikut pilcaleg? Bisa? Bisa? Ustadz, bisa ndak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah mencaleg? Tidak mungkin. Bisa ndak anaknya bapak ibu jadi polisi tidak pernah daftar polisi? Pernah daftar saja belum tentu jadi polisi kalau ndak lulus. Bisa ndak anakmu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anak kita soleh dan soleha tidak jadi dokter? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha tidak pernah caleg? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa. Maka sesungguhnya Allah lebih memudahkan orang yang jadi soleh dan soleha daripada jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR perlu kumpul massa, perlu uang, perlu masuk partai. Tapi jadi soleh dan soleha tanpa partai, tanpa uang bisa semua kita lakukan. Maka anak yang soleh dan soleha ketika bapak ibunya masuk kubur, doanya dari anak-anaknya. Tapi sayang orang tua sekarang lebih bangga anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau anaknya tidak pernah hadir di masjid bersama. Bapak ibu yang saya muliakan, bapak kalau sudah meninggal mau lihat masa depanmu nanti di kubur, lihat anakmu sekarang. Kalau subuh dia pergi masuk masjid, harapan sudah itu. Kalau malam Jumat kau lihat anakmu di kamarnya baca Yasin sama adeknya, harapan sudah kau itu. Meski kau hanya pegawai honor. Orang sekarang bangga sekali kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Lebih hebat Ustaz, masih SD pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Pergi mako di Inggris. Itu anak-anak di Inggris Pak, bahasa Inggris semua. Pernah lihat anak-anak yang jago bahasa Inggris? Pernah toh? Pernah. Memangnya kalau dia berdoa dia pakai bahasa Inggris. Oh my God. Please help me my mother. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu yang terbatas. Sudah mau duhur. Satu tadi anak yang soleh dan soleha. Yang kedua kata Nabi adalah sadaqatun jariah. Sedekah. Pak, Bu, kalau ada masjid dibangun bantu. Bantu pakai duit kalau ada duit. Kalau tidak duit hanya mampu beli sandal jepit. Di kampungku bilang sandal Jepang. Tidak tahu kenapa disebut sandal Jepang. Kenapa tidak dibilang sandal Korea? Kita hanya mampu beli sandal jepit, beli ke 10 pasang, simpan di masjid. Dari masjid orang pakai pintu masjid ke toilet, ada di pahalamu. Kau lihat kudung di masjid sudah rostok, putih bukan, coklat bukan, hitam juga, lambu-lambu ami, ikat diami. Beli kau satu, paling bagus masjid. Sudah kudung 150.000 sudah bagus. Bawa kau di masjid, selama kudung itu dipakai, selama itu dipakai pahalamu. Tolong dengar baik-baik ini, kalau ada takmir masjid. Jangan simpang saldonya orang. Bertanggung jawab kau di akhirat. Kalau uang sudah naserahkan orang kau tidak pakai.
Jangan simpan di saldo. Jangan. Jadikan dia apa? Jadikan kipas. Karpetmu sudah gak 2 tahun, ganti supaya orang senang sujud di situ. Uangnya orang yang 2 juta, jadikan karpet supaya orang pakai beribadah kepada Allah. Ganti AC-nya, perbaiki mic-nya. Jangan kau simpan saldo. Saldo kah 150 juta. Saya baca keterangannya. Khotbah honor hatib Jumat 150.000. Kamu ketawa seru sini. Ini perlakuannya orang sama penghafal Quran. Kalau pejabat mau datang di rumahnya, nak potongkan ayam, nak jemput, nak kasih rapi rumahnya, padahal koruptor. Iya toh? Sekalinya Pak Imam nak butuhkan, ndak nak jemput, nak kirim ojek. Itu ojek nak pakai kasihan motor tua. Nggak ada standar kaki na 1 di belakang. Tak gantung kasih yang itu Pak Imam. Hujan lagi, 1 mantel diduai. Nabi bilang Pak Imam sampai medek cek depi. Sedikit lagi Pak Imam sedih sabar ki. 2 mami tikungan. Basah semua ini. Sampai di rumah busa-busa kalepa. Sallallahu alaihi wasallam. Pulang apa nak kasih? Uang 20.000 nak kasih banyak bondu. Nabi bilang suaminya, nak tinggalkan sawahnya itu Pak Iman sama tokonya, pergi doakan kau barakaki rumahmu. Masa 20.000 jika kau kasih? Apa Nabi bilang istrinya, tambahin di situ pisang 2 sisir. Ketawa ke semua karena kau begitu kurang ajar. Bagaimana anakmu mau sekolah pesantren? Bagaimana anakmu mau jadi ustadz kalau dilihat begitu ustadz perlakuanmu? Kalau artis kau undang, datang dia cuma lompat, pulang bawa motor. Ustadz kau undang, itu orang lain. Kalau Ahmad Ali sama istri, tenang. Makanya doakan beliau sehat walafiat, murah rezekinya. Biarkan beliau pusing urus usahanya, kita hasilnya kita makan. Tapi jangan lupa doakan, didukung kalau ada cita-citanya, kita bantu kalau minta pertolongan. Kalau salah kita tegur, kalau salah kita ingatkan, kalau bengkok kita luruskan, kalau tidak mau lurus ya sudah tinggalkan. Begitu saja ya. Nah, saya masih 3 lagi. 1 tadi anak soleh, sedekah jariah. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Kalau Bapak Ibu dengar ceramah, ada dapat di WhatsApp, di TikTok, ceramah Jada Saat Latif, sebar. Selama ilmu itu orang pakai, Bapak Ibu yang sebar juga dapat pahala. Ya, nah demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya titip khusus, tidak usah panjang ceramah. Kalau yang tadi belum mau baik solatnya, pulang dari ceramah sudah baik solatnya, sudah dapat kau hidayah hari ini. Besar sekali sudah itu hidayahmu. Kalau yang tadi sudah solatnya baik, tapi masih malas ke masjid, pulang dari ini sudah mulai di masjid. Meskipun belum 5 waktu, paling tidak adalah maghrib dan isya. Itulah saya senang teman-teman kita di tablik. Dia tidak urus banyak-banyak. Dia tidak suka kafir-kafirkan orang. Dia tidak suka bidah-bidahkan orang. Yang dia urus, ayo ke masjid. Ayo ke masjid. Kau belum datang, besok lagi dia datang. Kau belum datang, lusa dia datang lagi. Kau belum datang, besoknya lagi dia datang lagi. Datang lagi. Ada bilang, ayo dia capek, aku panggil sih aku. Itulah teman kita di jamaah tabligh. Alhamdulillah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan selesainya tausiah tabligh akbar dari Ustadz kita, Ustadz Dasat Latif, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kita bersama Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Parigi Motong pada hari ini. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.